Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bro Langit. Saya dari semester 2C dengan NPM 74201201 akan mereview materi mata kuliah Hukum Pidana yang didoseni oleh Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH dengan asisten dosennya Dr. Muhammad Rindi Aritayandi SHMH. Bab 6. Kesalahan atau pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana masuk ke dalam unsur subjektif dalam tindak pidana. Dalam pertanggungjawaban pidana terdapat asas kesalahan. Arti dari asas kesalahan itu ialah keseluruhan syarat yang menjadi dasar adanya pencelaan pribadi terhadap tindak pidana. Dalam artian yuridis, kesalahan dibagi menjadi dua. Yang pertama, kesengajaan atau dolus, yang kedua, kealpaan atau kulpa. Unsur-unsur kesalahan yang pertama ada kemampuan bertanggung jawab, yang kedua adanya hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya, yang ketiga tidak ada alasan penghapus pidana. Teori kesengajaan atau dolus. Contoh dari tindakan kesengajaan ialah ketika seseorang mencuri, maka si pelaku sengaja mengambil barang orang lain dan mengetahui serta menghendaki bahwa dia mengambil barang milik orang lain. Dalam teori kesengajaan ini terdapat dua teori. Yang pertama adalah Wills teori, artinya pelaku menghendaki sesuatu untuk mewujudkan. Yang kedua ada foretelling teori, artinya pelaku menghendaki akan akibat yang timbul, atau pelaku sudah dapat membayangkan akibat yang nantinya akan timbul. Corak atau bentuk kesengajaan. Yang pertama, kesengajaan dengan maksud. Yang kedua, kesengajaan dengan kepastian. Yang ketiga, kesengajaan dengan sadar atau kemungkinan bersyarat. Kesengajaan dengan sadar kepastian ada dua akibat, diantaranya akibat yang memang dituju oleh si pelaku dan yang tidak dikehendaki. Teori apa boleh buat? Teori apa boleh buat harus ada hubungan batin dari si pelaku terhadap perbuatannya. Akibat itu sebenarnya tidak dikehendaki, meskipun demikian ia tetap menghendakinya, dan apa boleh buat dia harus menerima atau mengambil resikonya. Sifat kesengajaan. Sifat kesengajaan dibagi menjadi dua. Yang pertama, kesengajaan berwarna atau dolus malus. Yang kedua, kesengajaan tidak berwarna. Kesengajaan berwarna. Kesengajaan berwarna artinya ia sengaja melakukan perbuatan atau sengaja berbuat jahat. Dengan kata lain, kesengajaan berarti kesadaran dari pelaku terhadap perbuatannya melawan hukum dan menjadi syarat dapat dipidananya si pelaku akibat tindakannya. Ajaran ini sudah tidak dianut lagi oleh negara Indonesia karena memberikan beban yang berat kepada penuntut umum terutama hakim. Kesengajaan tidak berwarna. Untuk dapat dipidana, pelaku cukup hanya dengan menghendaki perbuatannya dan tidak diharuskan mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya dilarang dan diancam dengan pidana. Dalam hukum pidana Indonesia, berlaku asas lex duras sedita scripta, yaitu dengan diundangkannya hukum pidana, maka setiap orang dianggap mengetahuinya. Sifat kesengajaan tidak berwarna ialah sifat kesengajaan yang dianut oleh negara Indonesia. Jenis-jenis kesengajaan dibagi menjadi 8. Yang pertama ada dolus determinatus, yaitu kesengajaan tertentu yang ditujukan pada objek tertentu. Yang kedua ada dolus indeterminatus, yaitu kesengajaan tidak tertentu yang tidak ditujukan pada objek tertentu melainkan pada sembarang objek dan tidak memperhatikan objek mana yang akan menjadi korbannya. Yang ketiga ada dolus alternativus, yaitu kesengajaan yang ditujukan pada objek yang satu atau objek lainnya, jadi memilih satu di antara dua objek. Yang keempat ada dolus generalis, yaitu kesengajaan yang ditunjukkan pada umum. Yang kelima ada Weber's dolus generalis, yaitu kesengajaan yang ditujukan pada objek tertentu, tetapi untuk mencapai tujuan itu dilakukan lebih dari satu perbuatan. Yang keenam ada dolus indirectus atau error haftung, kesengajaan terhadap suatu perbuatan yang menimbulkan suatu akibat tertentu yang sebenarnya bukan kehendak atau tujuan pelaku. Selanjutnya ada dolus premeditatus, yaitu kesengajaan yang direncanakan lebih dahulu. Lalu yang terakhir ada dolus repentinus, yaitu kesengajaan yang merupakan kebalikan dari dolus premeditatus, yaitu kesengajaan yang timbul dengan sendirinya. Kekeliruan, kesesatan, atau salah kira. Kesesatan dapat dibedakan menjadi 6 bagian. Yang pertama ada kesesatan peristiwa, yang kedua ada kesesatan hukum, yang ketiga ada kesesatan atau kekeliruan orang, yang keempat ada kekeliruan objek, yang kelima ada penyimpangan sasaran, dan yang keenam ada delik putatif. Kealpaan atau kulpa. Kealpaan atau kulpa merupakan kebalikan dari kesengajaan atau bisa juga disebut kurang hati-hati. Kealpaan atau kulpa terdiri dari kealpaan disadari dan kealpaan tidak disadari. Unsur-unsur kealpaan. Yang pertama, pelaku dapat menduga terjadinya akibat perbuatan. Dalam hal ini ada hubungan batin dari pelaku dengan akibat yang timbul dari perbuatannya, sehingga pelaku dapat menduga tetapi pelaku kurang hati-hati. Yang kedua ada pelaku kurang hati-hati. Bentuk-bentuk kealpaan. Yang pertama ada culpa lata, yaitu kealpaan berat. Yang kedua ada culpa levis, yaitu kealpaan ringan. Yang ketiga ada bewus tescult, yaitu kealpaan disadari.
Pelaku dapat membayangkan atau memperkirakan kemungkinan timbulnya akibat dari perbuatannya. Yang keempat ada unbewussteskul, yaitu pelaku tidak dapat membayangkan akibat yang mungkin timbul dari perbuatan yang dilakukannya. Kemampuan bertanggung jawab. Cara menentukan kemampuan bertanggung jawab dibagi menjadi 3. Yang pertama, sistem deskriptif, sistem normatif, dan sistem campuran atau sistem deskriptif normatif. KUHP Indonesia menganut sistem campuran dengan alasan bahwa deskriptif artinya keadaan jiwa pelaku yang digambarkan oleh psikiater, sedangkan normatif yang artinya hakimlah yang menilai dan menyimpulkan perbuatan tersebut mampu atau tidak mampu yang didasarkan pada hasil pemeriksaan di pengadilan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.